Halo, shalom semuanya, selamat pagi. Sebentar lagi kita memulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan, kalau sebentar kami memulai ibadah kami, Tuhan, kiranya Engkau yang boleh pimpin kami, Tuhan, supaya kami boleh fokus, Tuhan, untuk beribadah kepadamu, ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat pujian sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita mau ikrarkan pengakuan kita sebagai umat percaya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita angkat pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami
Shalom teman-teman PRM yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, Cistela mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh memberikan kami kesempatan untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami kupas, kami renungkan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, manusia-manusia yang terbatas, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap anak-anak Tuhan yang mendengar firman-Mu diberitakan. Kami membutuhkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk menolong kami, bukan hanya mengerti firman Tuhan, tetapi juga untuk melakukannya. Tuhan jauhkan kami dari segala macam distraksi, gangguan yang ada di sekitar kami masing-masing. Tuhan berkati setiap koneksi internet maupun juga perangkat elektronik yang kami gunakan, entah itu laptop ataupun handphone atau TV. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana yang Tuhan kuduskan, Tuhan pakai untuk menolong kami belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman PRMI. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Selama bulan Agustus kita belajar tentang pahlawan-pahlawan iman yang ada di dalam Alkitab. Dan kita sudah masuk ke minggu keempat. Ini tokoh yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Stephen, tetapi dalam bahasa Indonesianya itu adalah Stefanus. Nah teman-teman, Stefanus ini tokoh yang seperti apa? Yuk kita kupas sama-sama ya. Teman-teman, kita berkenalan sama Stefanus pertama kali itu ada dari Kisah Para Rasul 6 ayat yang kelima. Cistela bacain ya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Teman-teman, dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita berkenalan dengan 7 nama dari diaken jemaat mula-mula gitu ya. Tapi dari 7 ini yang disebut dengan catatan khusus ada 2 orang, yaitu Stefanus dan Nikolaus. Tetapi kita akan fokus dengan Stefanus gitu ya. Nah teman-teman, Stefanus ini orang yang seperti apa gitu ya. Kita coba gali sama-sama. Stefanus ini dalam bahasa Yunaninya, nama ini berarti mahkota. Punya nama yang artinya sangat-sangat bagus banget ya teman-teman. Lalu kemudian dia ini adalah seorang Yahudi Helenis. Artinya dia orang Yahudi tetapi bisa berbahasa Yunani. Dalam konteks seperti ini, maka Stefanus itu adalah orang yang dipilih oleh jemaat mula-mula untuk melayani khususnya janda-janda yang berbahasa Yunani. Karena mereka merasa hak mereka sebagai janda-janda itu kurang diperhatikan dibandingkan dengan janda-janda Yahudi yang berbahasa Aram. Jadi diutuslah 7 orang ya. Nah teman-teman, salah satu yang dipilih itu adalah Stefanus. Nah Stefanus ini namanya disebut 7 kali di dalam Alkitab, tapi tidak dijelaskan kapan Stefanus itu bertobat. Yang pasti Stefanus sudah bergabung dengan jemaat mula-mula dan dia bisa diutus untuk melayani janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi dia punya hati yang sungguh-sungguh dapat memperhatikan orang lain. Tapi catatan yang Alkitab sampaikan tadi yang kita baca, dia dicatat sebagai orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Nah teman-teman, kita akan belajar 3 hal hari ini dari Stefanus. Yang pertama itu bagaimana Stefanus itu punya level to have atau to get gitu ya. Apa artinya level to have atau to get ini? Teman-teman, Stefanus ini adalah seorang yang penuh iman. Dia punya iman. Ya, teman-teman, dia punya iman mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi atau orang Israel yang sudah dijanjikan Allah sejak zaman dahulu. Nah, Stefanus bisa tahu ini ketika dia mendengar pemberitaan tentang siapa itu Yesus Kristus yang diberitakan oleh para murid, tapi kemudian juga Stefanus ini juga mengerti tentang kitab suci. Jadi kuncinya kita tahu bahwa dari Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53, kita nggak baca nih ya, ayatnya banyak banget, tapi
Stefanus ini bisa punya iman karena dia bergaul karib dengan firman Tuhan, sehingga dia yakin banget bahwa Yesus itu juru selamat, Yesus itu Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dia punya relasi yang dekat ketika dia baca kitab suci, dia tahu sejarah bangsanya, bangsa Israel itu seperti apa, dia mengerti sekali. Artinya dia bergaul karib dengan kitab-kitab Taurat, hukum Musa, dan kitab-kitab para nabi. Teman-teman, Cistela ajak kita untuk melihat lebih lanjut tentang Stefanus. Kita baca bagian firman Tuhan selanjutnya tentang dia. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, bagian yang lain ya. Mulai dari ayat 8, Cistela bacain. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Teman-teman, kita lebih lanjut belajar tentang Stefanus. Tadi kita sudah melihat poin yang pertama itu adalah Stefanus to have atau to get. Nah, poin yang kedua yang ingin Cistela bagikan, ini Stefanus tidak stop sampai di to have atau to get, bahwa Yesus itu juru selamat. Kalau dia percaya Yesus, maka dia akan mendapatkan surga. Dia nggak stop sampai di to have atau to get itu, tapi Stefanus melakukan poin yang kedua, yaitu to do. Nah, teman-teman, dikatakan dari bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Stefanus itu penuh Roh Kudus. Jadi artinya dia dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga dia berani berkata-kata, dia punya hikmat di dalam berkata-kata, dia mampu mempertanggungjawabkan imannya kepada orang-orang yang bertanya di sekitar dia. Jadi bahkan dikatakan orang-orang itu tidak sanggup melawan hikmat yang ada pada diri Stefanus karena dia dikuasai oleh Roh Kudus, gitu ya. Jadi Stefanus itu juga melakukan banyak mukjizat. Hidup dia bukan hanya stop sampai menjadi misalnya orang Kristen yang hanya menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat dia doang, begitu ya, mendapatkan kepastian surga, to have atau to get, tetapi dia juga do something untuk Tuhan. Kita lihat bahwa ada banyak sekali pelayanan yang dia kerjakan. Jadi kalau kita temukan tadi yang di pertama itu, bagian firman Tuhan yang kita baca, kita berkenalan dengan Stefanus itu ketika dia dipercaya untuk menjadi diaken. Salah satu dari 7 diaken pertama yang ada di dalam konteks lingkungan jemaat mula-mula. Tapi kemudian ternyata berkembang nih. Stefanus terus-menerus berubah, dalam arti maju di dalam pelayanannya. Dia tidak bisa menahan di dalam hatinya untuk bersaksi tentang Kristus. Dia ingin do something buat Tuhan Yesus, sehingga dia menginjili orang-orang yang ada di sekitar. Dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi selama ini. Jadi kita melihat bahwa bagaimana Stefanus itu begitu setia di dalam melayani, sehingga ketika dia taat melayani dalam perkara yang kelihatannya simpel, melayani janda-janda, Tuhan percayakan lagi hal yang lebih besar untuk dia kerjakan, yaitu untuk mempertanggungjawabkan imannya di hadapan lebih banyak orang lagi. Tadinya janda-janda yang mungkin sederhana gitu ya, sebatas memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, tapi kemudian ini bersoal jawab tentang teologi, berhadapan dengan tua-tua, pemuka-pemuka agama, orang-orang yang berpendidikan. Dia ada tahapan-tahapannya, dan kita menemukan kuncinya adalah Stefanus itu taat dari hal yang kecil, sehingga dia terus-menerus punya kerinduan untuk do something buat Tuannya, yaitu Tuhan Yesus. Kita lihat lebih lanjut. Cistela ajak kita membaca bagian firman Tuhan, dan Cistela akan membacain buat teman-teman ya dari Kisah Para Rasul yang ke-7. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu kata Stefanus, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah."
Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Cistela bacakan bagian yang terakhir. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Teman-teman, banyak ya hari ini firman Tuhan yang kita baca, tetapi kita melihat dari bagian yang terakhir yang kita baca, ada poin ketiga bahwa Stefanus itu melakukan yang terakhir itu adalah to be. Dia bukan cuma to have atau to get, dia juga bukan sampai stop di to do something buat Tuhan, tapi dia to be like Jesus yang terakhir. Maksudnya apa nih? Teman-teman, dari bagian tadi kita melihat bahwa di tengah-tengah pergumulan dia menderita kesakitan, dirajam alias ditimpukin, dilemparin batu, Stefanus itu berdoa bagi dirinya dan dia bisa berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Teman-teman, ini tuh mirip banget dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Ketika dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teman-teman yang terkasih, kita belajar bahwa Stefanus itu pada akhirnya berusaha di dalam hidupnya itu menjalankan level-level kedewasaan seseorang pengikut Tuhan. Mulai dari to have atau to get, lalu to do, dan yang terakhir ini adalah to be. Dan teman-teman, dia sampai rela mati demi Tuhannya. Ini mirip sekali ketika Yesus mati bagi manusia. Stefanus tahu bahwa Yesus mati bagi dirinya dan dia mau mati ketika menyebarkan berita Injil keselamatan bagi orang lain. Bahkan dia bisa menaikkan doa yang penuh kasih sama seperti karakter Tuhan Yesus yang telah mengasihi dia. Teman-teman, fakta penting ini adalah bahwa Stefanus itu dikatakan sebagai martir pertama yang mati dalam konteks jemaat mula-mula, karena ketika lanjut di dalam pasal 8 ayat 1, kita menemukan bahwa Injil itu mulai tersebar. Karena apa? Karena sejak Stefanus mati, penganiayaan itu dimulai ke seluruh jemaat. Sehingga akhirnya jemaat mula-mula terpencar ke banyak daerah. Waktu mereka berpencar, mereka juga mengabarkan Injil kemanapun mereka pergi. Dan teman-teman, sesungguhnya ini adalah pupuk bagi pertobatan Saulus untuk suatu saat nanti dia akan menjadi Paulus. Teman-teman, Cistela yakin banget Saulus gak akan pernah lupa bagaimana Stefanus itu mati. Karena jubahnya Stefanus itu yang udah berdarah-darah itu diletakkan di depan kaki Saulus muda yang pada waktu itu hatinya masih berkobar-kobar penuh dengan kemarahan dan kebencian, yang menganggap bahwa ini adalah aliran sesat gitu ya. Memandang Yesus itu sebagai Mesias, Juru Selamat. Yesus itu cuma manusia biasa dalam pikirannya si Saulus pada saat itu. Sehingga dia ingin sekali untuk mengejar dan menghabisi, bahkan membunuh orang-orang yang merupakan pengikut Kristus. Tapi teman-teman, Cistela yakin dia gak pernah bisa lupa betapa damainya wajah Stefanus ketika dirajam batu. Dan bahkan ketika Stefanus itu menaikkan doa yang penuh kasih, Saulus pasti gak pernah lupa itu. Dan itu menjadi pupuk ketika nanti suatu saat Saulus pun mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita nggak bahas di sini teman-teman. Tetapi endingnya mungkin kita berkata, apanya yang Stefanus itu Bible warriors, pahlawan iman, endingnya kok mati gitu ya. Tapi teman-teman, kita menemukan bahwa kematian Stefanus itu menjadi pupuk pekabaran Injil tersebar ke seluruh dunia. Gak hanya stop di daerah Yerusalem atau di kota Yerusalem saja. Dan pada akhirnya, teman-teman dan Cistela juga menerima Kristus. Karena sejak itu Injil tersebar ke seluruh dunia.
Teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan, Cisela mau ajak kita untuk melihat aplikasinya, bagaimana dalam kehidupan kita sebagai remaja-remaja di zaman sekarang ini, kita bisa mencontoh apa yang diteladankan oleh Stefanus. Cisela ingin memperkenalkan sebuah singkatan PRT, ini bukan pembantu rumah tangga, tetapi PRT ini adalah perjumpaan remaja Tuhan. Teman-teman, anggota PRMI adalah remaja milik Tuhan. Nah, teman-teman, perjumpaan remaja Tuhan ini seharusnya seharusnya melewati 3 level seperti yang dicontohkan oleh Stefanus. Kalau kita mau belajar hidup menjadi pahlawan iman yang berkarya bagi Tuhan di tengah-tengah zaman tempat kita hidup saat ini, gitu ya. Level itu level apaan aja? Sama seperti Stefanus, yang pertama adalah level to have atau to get. Teman-teman, Cisela yakin banget kita percaya sama Tuhan Yesus awalnya kemungkinan besar karena kita yakin bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Ini yang tidak bisa ditemukan di dalam agama lain selain di kekristenan. Ada jaminan masuk surga yang diberikan sebagai orang yang percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Jadi, my savior itu biasanya adalah satu ungkapan yang mudah sekali untuk keluar dari seorang remajanya Tuhan, begitu ya. Nah, teman-teman, tetapi kita sebagai seorang remaja milik Tuhan itu tidak bisa stop hanya sampai level to have atau to get. Oh, sebagai seorang remaja saya pasti masuk surga kalau seandainya saya meninggal suatu saat nanti. Daging saya, tubuh saya lenyap, tetapi kemudian roh saya akan bersama dengan Tuhan Yesus karena dia sudah menjanjikan surga untuk saya. Ini cuma sampai di level to get atau to have. Tapi ada level yang kedua. Teman-teman, level yang kedua ini adalah to do. Kalau kita benar-benar sudah yakin kita percaya sama Yesus itu juru selamat, maka otomatis kita akan dipenuhi oleh kasih yang ingin membalas kebaikan Yesus dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa dengan usaha kita sendiri, kita itu tidak bisa masuk surga. Mau sebaik apapun, pasti kita pernah melakukan kesalahan. Jadi otomatis kita tidak layak untuk masuk surga. Dalam kondisi seperti itu, ketika kita meyakini poin yang pertama tadi, aku dapat surga, aku get something dari Tuhan kalau aku percaya sama Tuhan Yesus, maka sekarang poin yang keduanya adalah aku ingin membalas kasih Tuhan, aku ingin do something buat Tuhan, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Stefanus. Tapi teman-teman, Stefanus juga memberikan contoh kepada kita bagaimana jangan stop hanya sampai di 2 poin yang pertama tadi, tapi kita mau masuk ke poin yang selanjutnya, itu adalah to be. Inilah sasaran seharusnya seorang remaja hidup di dalam dunia, to be like Jesus. Teman-teman, kalau kita memandang Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita, yaitu Tuhan gitu ya. Berikutnya adalah dia Allah yang layak untuk kita taati dan Allah yang begitu luar biasa mengasihi dan kita kepingin sekali memiliki karakter yang mirip dengan karakter Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita penuhi 3 step ini teman-teman, setiap hari kita belajar bertumbuh, ada karakter-karakter kita, manusia lama kita yang diasah, digesek dengan relasi orang-orang di sekitar, kesabaran kita diuji, pengendalian diri kita diuji, kasih kita diuji ketika kita berinteraksi dengan orang-orang baik yang ada di rumah, dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita temukan secara virtual lewat Zoom, baik itu teman-teman sekolah, dengan guru. Kesabaran kita, kebaikan, kasih kita, semua itu diuji ketika kita berelasi dengan orang lain. Dan tapi kita akan menemukan to be like Jesus itu diproses seumur hidup. Stefanus sampai akhir hidupnya dia menjadi seorang pemenang. Dia menjadi seorang pemenang karena sampai akhir hidupnya dia mencontohkan bagaimana karakter seorang murid Kristus yang mirip dengan Kristus, yang dia sembah, yang dia sayangi karena telah mengorbankan nyawanya untuk sang murid. Teman-teman yang terkasih, apakah PRT ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita? Bisa. Bertahap prosesnya. Nah, teman-teman, Cisela mau ajak kita melihat poin yang terakhir.
PRT ini bukan sekedar perjumpaan remaja Tuhan, tetapi Cistella membuat sebuah singkatan yang lain. Bagaimana caranya kita bisa menjadi pahlawan iman sampai akhir itu seperti Stefanus gitu ya, penuh dengan Roh Kudus, berani bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar, bahkan sampai rela mati demi Injil. Teman-teman, PRT itu juga singkatan dari pray, relate, dan take. Teman-teman, one, pray, one. Jadi teman-teman, kamu mungkin tidak bisa ngomong ke banyak orang sekaligus, tetapi kamu sebagai seorang pribadi remaja, kamu bisa berdoa setidaknya untuk satu aja nama. Nggak susah ya, kalau cuma satu aja nama. Nama saudara kamu, kek sepupu, atau nama teman kamu, doain namanya. Jangan cuma berdoa Tuhan, berdoa untuk orang-orang yang belum percaya. Iya, orang-orang, siapa orangnya gitu ya. Banyak, teman-teman, coba setidaknya satu dulu nama yang kamu bisa bayangkan, orang yang bisa masuk ke poin selanjutnya selain kamu doakan. Yaitu one, relate, one. Bagaimana kamu bisa berelasi sama orang itu yang namanya kamu sebut. Pada waktu kamu mendoakan nama orang itu, Tuhan akan berikan kamu hikmat, kepekaan untuk melihat kesempatan-kesempatan bagaimana kamu bisa relate sama orang itu. Dan berikutnya lagi adalah one, take one. Teman-teman, take ini artinya ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan untuk berelasi, untuk bercerita, ataupun melakukan perbuatan baik yang menunjukkan kebaikan Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Kita nggak mungkin ceritain tentang Tuhan Yesus itu baik kalau kita adalah pribadi yang jahat sama orang lain. Gitu ya. Apa yang kita sampaikan nanti lewat kata-kata akan mental. Kita nggak mungkin bisa bilang Yesus itu pribadi yang berintegritas, yang jujur kalau seandainya perilaku kita penuh dengan kebohongan. Kita misalnya suka nyontek, kita suka bohong, kita berkata-kata kasar. Orang akan berkata, Tuhan seperti apa yang kamu sembah? Mungkin Tuhan yang kata-katanya kasar. Teman-teman, one take one, ini juga take itu juga Cistella sempat berpikir mulai dari step-stepnya gitu ya. Teman-teman, kamu bisa tanya. Jadi ini take ini singkatan ya. Tanya, ajak, kawani, dan empati. Teman-teman, kamu bisa tanya kabarnya terlebih dahulu. Lalu kamu ajakin, kalau seandainya habis tanya kabar, ternyata, dia udah lama ya nggak ke gereja selama pandemi gitu ya. Udah lama banget nggak pernah pergi ke gereja. Betul, kita juga nggak ke gereja misalnya gitu. Teman-teman mungkin berkata begitu, tapi teman-teman masih ikut aktif. Artinya kalian masih beribadah lewat channel PRMI. Ajak mereka. Lalu berikutnya kawanin, artinya abis ajak bukannya kamu tinggal. Abis ajak kamu tetap konsisten untuk tanyain kabarnya, kamu berkawan sama dia, apa yang bisa kamu bantu, apa yang bisa kamu doakan. Itu yang berkaitan tadi yang kamu bisa bertanya tentang kabarnya dia. Lalu kemudian berempati, tunjukkan empati kita, perhatian kita, kasih kita ketika kita berelasi sama dia. Teman-teman, di masa pandemi ini kita sangat-sangat butuh sekali untuk berkonek, berelasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya teman-teman sebaya kita. Kenapa? Karena kalian tidak sendiri sesungguhnya. Mungkin kalian berkata bahwa saya capek, saya bosen dengan virtual study begitu ya. Saya juga bosen dengan virtual ibadah secara virtual begitu. Tetapi teman-teman, ketika kamu menemukan orang lain, kamu connect sama mereka, kamu bisa mewujudkan empati itu ketika kamu sadar bahwa kamu nggak sendirian. Orang lain ternyata bergumul hal yang sama kok, hal yang mirip. Bahkan mungkin sikonnya lebih berat dari kita. Jadi teman-teman, mari Cistella mau mengajak kita untuk belajar dari Stefanus, tokoh iman keempat dalam bulan ini yang kita bahas. Bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda juga bisa meneladani Stefanus. Nah teman-teman, kita akan mengakhiri renungan hari ini. Cistella mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa kembali ya. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus bergaung di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan diberitakan. Kami belajar dari seorang tokoh yang bernama Stefanus yang ada di dalam Alkitab. Secara manusia mungkin kami berpikir, kami gak kepingin mati dengan cara seperti itu. Tetapi ya Tuhan, kami melihat
pelajaran yang sangat-sangat penting sekali, bahwa Stefanus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi dia, sehingga Stefanus boleh bertumbuh dari tiap level menuju level yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, sampai 3 level itu terpenuhi. Stefanus bukan hanya mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yaitu mendapatkan surga, tapi Stefanus juga berusaha untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan yang telah mengasihi dia. Dan yang terakhir, Stefanus belajar untuk to be like Jesus. Tuhan tolong kami sebagai remaja-remaja untuk berani bersaksi. Tuhan tolong kami untuk meneladani Stefanus, sehingga hidup kami juga nggak stop hanya to get something from you Tuhan, tapi kami juga ingin to do something buat Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, seumur hidup kami, proses kami, bentuk kami, supaya kami bisa menjadi semakin mirip secara karakter dengan Tuhan Yesus. Sehingga to be like Jesus itu boleh menjadi kerinduan kami anak-anak muda ya Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk menjadi pahlawan iman, utusan-utusan Tuhan yang berjuang di jalan Tuhan untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah teman-teman remaja kami yang lain ataupun saudara-saudara kami di dalam keluarga yang belum mengenal Tuhan. Berikan kami keberanian untuk meneladani Stefanus, hidup semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita mau masuk ke dalam persembahan. Teman-teman bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca teman-teman, atau teman-teman juga bisa langsung scan QR code-nya. Sekarang saya ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memimpin ibadah kami ya Bapa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik. Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang boleh pakai persembahan ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman Peremi yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan Cistela. Walaupun saat ini Cistela tidak bisa melihat teman-teman secara kasat mata, tetapi Cistela berharap teman-teman dalam kondisi yang aman, dijagai, diberikan kesehatan oleh Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Teman-teman, Cistela ingin menyampaikan beberapa warta untuk hari ini.
Yang pertama, kita mau mengucapkan terima kasih untuk pelayan mimbar yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah hari ini. Ada WL dan juga gitaris, itu Kathleen, dan juga pemain keyboardnya ada Mervin, walaupun tidak tampak di layar, tapi teman-teman dapat mendengar dan juga mengikuti iringan keyboard yang dilakukan oleh teman kita. Lalu teman-teman, kita juga tidak melihat adanya tim digital ministry yang mengedit ibadah hari ini, sehingga setiap kita dapat beribadah dari rumah masing-masing, tetapi ada 3 orang yang melakukan editing, ada Felix, ada Gama, maupun juga ada Yasu. Dan teman-teman, kita bersyukur untuk teman-teman anggota PRMI yang telah berpartisipasi di dalam pelayanan hari ini. Kita berdoa supaya teman-teman kita ini senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Tuhan, semangat, maupun juga berkat Tuhan turun secara spesial atas mereka ketika mereka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah keterbatasan karena masa pandemi saat ini. Teman-teman, pengumuman selanjutnya dari Cistela, minggu depan itu adalah minggu kelima yang biasanya kalau teman-teman ingat di PRMI itu adalah minggu yang spesial. Di dalam minggu kelima, minggu depan kita akan membahas dalam bentuk talk show dan mengupas narasumber minggu depan adalah Yesua Abraham. Dan teman-teman, waktu kalian melihat poster ini, Cistela berharap kalian juga bukan hanya dapat beribadah minggu depan di jam dan juga di channel YouTube-nya PRMI Immanuel, tapi teman-teman dapat mempersiapkan hati. Mulai dari awal bulan ini, sesungguhnya kita sudah mempersiapkan channel YouTube PRMI Immanuel dapat diakses mulai jam 7.45. Jam 7.45 teman-teman dapat siapkan diri, duduk tenang di hadapan Tuhan, baca Alkitab, mendengarkan pujian yang disenandungkan ketika channel YouTube PRMI Immanuel itu dibuka. Dan teman-teman dapat berdoa secara pribadi. Cistela percaya Tuhan itu siap untuk memberikan berkat bagi setiap kita yang juga mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita fokus, sehingga ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita menjauhkan diri dari segala macam distraksi yang dapat mengganggu kita ketika kita beribadah. Nah teman-teman, jadi usahakan jam 7.45 teman-teman sudah tenangkan diri, jam 8 teng kita mulai untuk beribadah bersama-sama. Pengumuman selanjutnya dari Cistela adalah bulan depan kita akan merayakan ulang tahun GMI Immanuel yang ke-53. Wow, 53 itu bukanlah usia yang singkat. Jadi teman-teman, kita bersyukur kalau Tuhan telah memimpin GMI Immanuel selama ini 53 tahun, dan bulan depan kita akan merayakan ulang tahun bersama-sama, dan panitia mempersiapkan acara-acara yang cukup spesial. Ada beberapa macam lomba, diantaranya ada lomba foto virtual ataupun juga lomba GMI 100. Teman-teman dapat lihat detailnya di poster, dan jangan lupa pendaftaran untuk mengikuti lomba-lomba tersebut itu dibuka dari tanggal 15 sampai 29 Agustus. Untuk PRMI, teman-teman dapat menghubungi Saudari Jolin untuk pendaftaran, atau jika teman-teman membutuhkan informasi yang lebih jelas, kontak Jolin, nomornya ada di poster yang tertera di video ini. Berikutnya teman-teman, pengumuman yang terakhir dari Cistela ini adalah malam ini akan ada obras. Obras itu singkatan dari obrolan ringan dan santai. Jadi teman-teman kalau mengikuti acara ini baik lewat Zoom ataupun YouTube, teman-teman dapat sambil ngemil, sambil bikin teh gitu ya. Dan diharapkan lewat acara obras ini teman-teman kita dapat ada interaksi, dapat saling mengenal antara hamba Tuhan ataupun narasumber yang dikupas bersama dengan moderator dan juga dengan jemaat GMI secara umum. Dan untuk malam nanti, Cistela yang akan menjadi narasumber, hostnya, moderatornya itu adalah saudara Denny. Oke teman-teman, itu aja pengumuman dari Cistela, dan jangan lupa satu lagi terakhir, isi absen demi diri kalian sendiri mengingat untuk melakukan firman Tuhan apa hari ini. Isi absen di kolom link absen itu ada di bagian deskripsi dari YouTube PRMI ini. Yuk teman-teman, Cistela ajak kita untuk mengakhiri ibadah PRMI hari ini. Kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu bersyukur sekali lagi untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami masih Tuhan
berikan kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan, kami menyadari dalam segala keterbatasan masa pandemi, kemungkinan besar kami para remaja merasa capek dan lelah dengan ibadah online, sekolah online, dan lain-lain semuanya dilakukan secara online. Lalu kami sendiri juga lebih banyak stay at home. Tuhan, Engkau tahu kegelisahan hati teman-teman anggota PRMI. Engkau tahu apa yang menjadi keluh kesah mereka. Pada saat ini hamba berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang boleh menilik kedalaman hati mereka satu persatu. Engkau yang boleh memberikan kerinduan di dalam hati mereka untuk membawa setiap pergumulan mereka di tengah-tengah keluarga, pergumulan kesehatan diri sendiri ataupun juga anggota keluarga, dan juga pergumulan studi mereka secara online ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka khawatirkan dan cemaskan tentang masa depan mereka ketika mereka melakukan ini semua secara online, bagaimana mereka kesulitan untuk mencari komunitas ataupun lingkungan pertemanan dikarenakan keterbatasan relasi secara fisik, ketemu secara fisik. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu ini, supaya sedari muda mereka boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka boleh mengalami relasi yang intim dengan Tuhan lewat saat teduh pribadi masing-masing, dan lewat puji-pujian mereka kepada Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh dikuatkan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, membawa apa yang menjadi kegelisahan mereka di masa-masa pandemi ini. Mungkin ada pergumulan anggota keluarga di tengah-tengah perekonomian yang semakin sulit. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati orang tua dari anggota PRMI ini, sehingga mereka juga boleh belajar untuk dicukupkan oleh Tuhan. Mereka boleh melihat kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak pernah membuat mereka berkekurangan. Tuhan, kami mau membawa juga pergumulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami menyadari bahwa bangsa dan negara kami adalah milik-Mu. Kami bersyukur 76 tahun Tuhan telah memerdekakan bangsa kami dari penjajahan. Tetapi ya Tuhan, ada banyak PR-PR di mana kami masih diperbudak oleh mental dan karakter yang tidak baik, sehingga pada akhirnya kesatuan bangsa Indonesia masih menjadi pergumulan yang panjang. Bangsa kami adalah bangsa yang penuh dengan keberagaman, dan di dalam keberagaman itu yang terjadi seringkali perpecahan. Tetapi kami berdoa Tuhan, supaya sebagai anak-anak Tuhan yang telah merasakan kasih Tuhan, kami sungguh boleh menjadi terang Tuhan yang memberitakan tentang kasih Tuhan, membagikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami tanpa memandang suku, agama, ataupun ras. Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap anggota PRMI dan segala kehidupan mereka satu persatu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Tuhan mengutus mereka, biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat Tuhan, sehingga kehadiran mereka sebagai bagian dari keluarga kecil maupun juga bagian dari bangsa Indonesia secara besar, kami berdoa supaya kehadiran kami sungguh boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan kepadamu, dan menutupnya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman PRMI yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah PRMI telah selesai. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Sampai jumpa di channel YouTube PRMI Immanuel minggu depan. Tetap jam 8 pagi. Happy Sunday. Bye-bye.